Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang mafahim sia-sia, afkarun sia-sia. Kitab Afkarun Sia-sia. Kita masuk kepada bab, sini bab baru ya, Al-Usratu Duwaliyah wal A'rafu wal Qawaninu Duwaliyah. Jadi komunitas internasional dan juga norma-norma dan undang-undang internasional, hukum-hukum internasional. Kenapa ini kita perlu bahas gini? Ini harus kita tahu nanti antara beda norma atau urf duwali dengan qawanin, undang-undang internasional. Jadi antara norma internasional dan juga undang-undang internasional. Misalnya kalau gampangnya dari pertanyaan itu, mudahnya gini kira-kira. Kenapa kalau misalnya ada dua bangsa yang berperang, tiba-tiba mereka saling menukar utusan untuk berunding, mereka tidak saling bunuh, padahal kalau dalam peperangan mereka saling membunuh, ya. Nah, inilah yang ada atau yang disebut dalam perjalanan hidup manusia disebut dengan urf, norma internasional, ya. Contohnya Rasulullah SAW, ini ada orang sesat, kafir, bukan cuma sesat, bukan cuma kafir, ngacau, gila, ngaku nabi. Siapa? Musailamah al-Kazzab. Lalu kemudian Musailamah ini mengirim utusan kepada Madinah, kepada Rasulullah SAW untuk berdialog. Padahal dia itu sudah, ya tentu sesat, iya, ya kan, bahkan ini musuh Allah. Tapi pada saat itu Rasulullah bagaimana? Mengatakan, sekiranya saya ini boleh membunuh utusan, maka saya akan bunuh dia ini. Tapi pada waktu itu Rasulullah SAW, ya, dengan bimbingan wahyu mengikuti norma internasional pada waktu itu. Urf ad-duwali, apa? Tidak membunuh utusan. Nah, ini urf duwali. Paham dah? Kan ada tuh di Khulasah, ada kitab Khulasah Nurul Yaqin, ya, tentang adanya nabi palsu, ya, pada masa Rasulullah SAW. Nah, itu mereka bikin utusan. Inilah yang disebut dengan urf ad-duwali. Nah, ini harus kita paham ini, mana posisinya, mana undang-undang internasional nanti. Nah, makanya kita bahas di sini, ya. Ya. La budda man ilqa'a nazratan khatifatan alal urfid duwali. Sudah seharusnya bagi siapa saja, ya, yang menemui atau yang ingin mengetahui secara secara cepat nazrotan
khatifatan, ini pandangan yang yang cepat terhadap urf duwali, norma internasional, wal qanun duwali, dan juga undang-undang internasional. Bagaimana mereka ini liidraki waqi'il a'mali siyasiyati wa kaifiyatil qiyami bil a'mali siyasiyah min nahiyatin duwaliyatin. Nah, ini dia jawaban di bawah. Jadi bagi siapa saja yang menginginkan untuk memahami secara cepat, secara tepat, maksud di sini juga terhadap masalah urf, norma internasional dan undang-undang internasional, hendaknya dia liidraki waqi'il a'mal, hendaknya dia memahami fakta aktivitas politik dan bagaimana membangun, menegakkan aktivitas politik tadi dari aspek internasional. Jadi harus ngerti a'mal as-siyasiyah, gitu. Aktivitas politik ini harus ngerti. Saya sudah paham itu. Kalau misalnya yang namanya politik itu adalah ri'ayatu su'unil ummah dakhilian wa kharijian min kibalil ummah wa daulah, mengurusi urusan umat, concern terhadap urusan umat, peduli dengan urusan umat, ya, baik dalam negeri dan luar negeri, dari sisi apa? Negara dan umat, dan negara dan masyarakat. Kita sendiri juga gitu. Jadi makanya kita harus lihat nih permasalahan ini. Jadi bagi orang yang ingin melihat itu, ngerti dia bahwa ini adalah urusan yang bisa menentukan bagaimana pelaksanaan, apakah itu urf duwali, norma internasional atau undang-undang internasional. Ya. Norma-norma tadi. Makanya kan ada di antara negara di dunia ini apa itu utusan, duta besar. Nah, ada duta besar. Nah, ini kesepakatan, kecuali negara tadi dalam kondisi konflik atau tidak disukai oleh rakyatnya, makanya tidak boleh ada kedutaan besar, perwakilan negara. Misalnya kalau di Indonesia tidak ada kedutaan besar Israel, karena apa? Kita tidak membangun hubungan diplomatik. Harusnya memang begitu. Tapi ada misalnya Indonesia mengakui Palestina, ya kan? Ada kedutaan besar Palestina, ada kedutaan besar Malaysia. Meskipun pada saat itu terjadi konflik, tapi tidak dibunuh, paling diusir saja. Nah, inilah bagian dari kita mengetahui aktivitas politik, apa itu norma-norma politik internasional atau norma internasional atau undang-undang internasional. Kita harus belajar itu, iya. Karena kita ini adalah yang nanti mengurus umat. Ibu-ibu juga gitu, iya, harus paham itu. Nah, dibahaslah di sini apa yang disebut dengan urf, ya kan? Amal urf duwaliyu fahuwa qadimun. Ya. Adapun yang namanya norma internasional atau uruf internasional itu adalah sangat tua, sangat sudah ada sejak dulu. Ya, qaddamad duwali wal imarat wal kiyanat. Ya. Setua, nah ini penjelasan ya, jadi hal. Setua apa? Adanya negara, imarat atau pemerintahan atau ya organisasi atau apa? Kianat itu adalah badan kenegaraan atau yang setingkat negara. Jadi sejak manusia ini memiliki sistem kenegaraan, baik dalam bentuk pemerintahan sederhana misalnya dalam badan-badan tadi, pengurusan-urusan masyarakat, yang lebih tinggi lagi misalnya kenegaraan, ya kan? KerajaanKah atau kesepakatankah, sistem republikkah, ya, atau apapun dari pengaturan kewilayahan manusia, maka sejak itulah ada yang namanya urf duwali. Muncullah urf duwali. Ya, kita tahu dulu nih yang namanya urf duwali. Ya, norma internasional. Ya.
Yang norma-norma internasional ini adalah wahwa majmu'atu ya al-qawaid, yaitu adalah kumpulan dari ya qawaid atau ketentuan-ketentuan allati nasya'at min jara'il alaqatil basariyati fi halatil harbi wa fi halatis silmi. Yang bagaimana ini? Yang muncul ya dari perjalanan interaksi kemanusiaan, interaksi manusia al-basariyah, baik dalam kondisi perang fi halatil harb ya, dan juga dalam kondisi damai. Jadi kadang perang, oh ini wilayah saya, ini rumah saya, ini keluarga saya. Satu keluarga bikin aturan, satu keluarga lagi bikin aturan. Akhirnya apa? Mereka dalam keadaan perang, lalu kemudian menyatu. Saat di antara mereka itu punya ketentuan. Sebentar, kalau gitu jangan perang ya kalau hari-hari ini. Ini musim panas, ini musim bercocok tanam, ini musim mencari ikan, ini musim apa. Mungkin begitu bisa dia. Lalu disepakatilah itu oleh mereka. Jadilah pada saat itu mereka nggak perang di waktu-waktu itu. Itu bisa begitu. Kesepakatan antar manusia. Paham? Dari pemerintahan-pemerintahan yang ada yang kecil. Bahkan pemerintahan yang besar juga bisa ada. Terus mereka bersepakat dalam urusan ini. Nah, lalu dikatakan fasarat min jara'i ittiba'il majmu'ati laha amadan tawilan a'rafan dualiyatan. Ya. Maka jadilah dalam perjalanannya itu, dalam keadaan seperti itu apa? Mereka ittiba, mereka mengikuti ya secara bersama-sama dalam jangka waktu yang panjang kehidupan mereka. Apa yang mereka itu tadi? A'rafan dualiyatan, norma-norma internasional. Jadi kita hidup tuh punya ketentuan bi'ahnya ya. Yang paling sederhana, kalian misalnya di pondok ya dah, pagi bangun terus ngapain ya kan, tahajud, baca Quran ya kan. Kalau waktunya hari-hari saum sunnah sahur ya kan, belajar pagi, kajian pagi, belajar pagi, terus apa? Istirahat, mandi ya, makan, sholat duha ya, sempatkan di situ, belajar lagi sampai siang, zuhur, istirahat, makan, terus sampai sore menghafal, terus sampai malam menghafal lagi atau belajar malam. Ini urf, ini menjadi kebiasaan. Ini standar kecil kita. Tapi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang ya, ketentuan-ketentuan mereka dalam kondisi kebersamaan manusia bukan cuma 1 tahun 2 tahun, bisa sampai abad ya, puluhan abad bisa jadi gitu kan, per 100 tahunan, 200.000 tahun. Bahkan itulah yang kemudian manusia ini dengan kemampuan berpikirnya mampu dia ini mengatur juga urusan-urusannya walaupun tidak sempurna. Nanti dengan wahyu itulah yang akan menyempurnakan bagaimana aturan manusia. Nanti dijelaskan ya. Nah ini dia. Summa istaqarrat hadhil majmu'ah. Kemudian mereka bagaimana menetapkan ketentuan-ketentuan ini, kumpulan ketentuan ini. Minal qawaid, yang ini merupakan ketentuan-ketentuan ladad duali di sisi negara-negara yang ada pada mereka. Jadi mereka akhirnya punya kesepakatan-kesepakatan. Saat mereka misal tuliskan dalam perjanjian, dalam misalnya dalam lempengan batu, dalam lempengan kulit, bahkan pada saat ditemukannya kertas, dituliskan dalam kertas, dalam ketentuan. Ini antar negara kadang ada yang tahu, ada yang enggak, ada yang paham, tergantung. Makanya kita harus tahu kenegarawan ini ya, sampai misalnya mereka harus bagaimana berdamai,
tidak membunuh utusan walaupun dalam perang, gencatan senjata, perundingan-perundingan. Ini mereka lakukan, dan ini membuat apa? Peradaban manusia itu menjadi lebih tinggi. Akhirnya terus mereka itu bangun, baik mau musuhan, baik mau misalnya itu adalah kawanan, pertemanan misalnya antar negara tadi. Ya, kan beda-beda orangnya. Tiba-tiba misalnya di sini, kok tiba-tiba ada di bagian wilayah sana warna kulitnya beda. Di sana putih-putih, di sana hitam-hitam misalnya. Yang kayak gitu tuh nanti apa? Punya kesepakatan-kesepakatan. Itulah yang kemudian dahulu itu ada yang disebut dengan tadi apa? Norma-norma internasional itu. Kalau kita bahas dalam sekarang ini. Jadi ini berdasarkan apa? Perjalanan sisi kemanusiaan tadi. Makanya dikatakan di sini wasarad daulatu ta'tabiru ya nafsuha ya multazimatan bihadhil a'rafi iltizaman tau'iyan, ya kan? Maka jadilah negara-negara tadi menempatkan bagi dirinya sendiri, bagi negara itu sendiri bagaimana terikat dengan norma-norma ini dengan keterikatan yang rela, tau'iyan, rela dia. Jadi negara-negara ini punya ngerti gitu. Sama Rasulullah SAW dengan bimbingan wahyu itu bagaimana mengatakan itu, sekiranya saya ini mau atau boleh membunuh utusan, tentu utusan Musailamah Al-Kadzab ini akan saya bunuh ini. Lawang ini Allah menegaskan tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Dia datang, dia ngomong saya nabi bersama Muhammad, kata dia. Bagi dua, wahyu di sana diturunin, di sini juga diturunin. Kan bohong habis-habisan itu. Gitu. Menipu itu, bikin rusuh, berperang pula. Bahkan ada orang-orang yang sudah masuk Islam diajak juga kepada mereka, murtad mereka. Coba. Tapi nggak dibunuh oleh Rasulullah utusannya dia itu. Hak apa ini? Manusia apa ini? Tapi tetap karena dia itu menempatkan diri sebagai satu negara yang memusuhi pada waktu itu. Ini juga menempatkan Madinah itu satu negara sebenarnya. Saat itulah Rasulullah SAW mengikuti norma internasional. Atau nanti contoh yang di bawah, atau kalau tidak salah itu ada contoh di bawah nanti. Nah, ya. Wasarat, ya. Wasarat asbahu bil qanun, ya. Maka jadilah seperti seolah-olah ini seperti undang-undang, seperti ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Ini norma-norma ini, ya. Wa hadzal iltizamu, dan keterikatan ini iltizamun ma'nawiyun, ya, walaisa iltizaman madian. Keterikatan ini bukan keterikatan yang bersifat fisik, jadi menyatu ini satu negara, tidak, tapi yang bersifat maknawi. Yang bagaimana di situ wakanat, ya, majmu'atu al-basyariyatu, ya, tattabi'ahu tau'iyan, yang keadaan seluruh masyarakat, ya, komunitas tadi bagaimana, ya, masyarakat manusia mengikuti dengan sukarela, bahkan wa khaufan minar ra'yil am, dan bahkan mereka itu takut kepada apa? Opini umum. Kalau mereka melanggarin jadi kalau mereka melanggar, mereka nggak enak, padahal nggak ada yang memerangi, nggak ada yang kemudian ngapain, memaksa secara fisik, itu tidak ada. Tapi mereka itu punya norma itu. Walaupun tuh banyak sekarang negara-negara itu melanggar norma-norma tadi, banyak. Tapi umumnya
Bagi negarawan, bagi seorang pimpinan, bagi siapapun lu ngerti. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi. Bahkan takut itu dikejam dengan opini internasional. Dengarkan. Itu ngeri juga dia. Ya. Nah, waman la yattabi'ahu, dan siapa saja yang tidak mengikuti norma internasional ini, ya ta'arradu linaqmatir ra'yi al-ami, maka akan memungkinkan kepada mereka ini adanya apa? Celaan pendapat internasional, opini internasional. Jadi akan ada celaan kepada mereka secara internasional. Ya. Ya. Wa yu'ayyiru fi zalika, dan menjadi merasa terhina. Jadi hina nih. Gara-gara apa? Enggak bermartabat, ngerti enggak? Jadi enggak bermartabat. Ya kan? Kok ya kesepakatan dalam ketentuan-ketentuan ini misalnya tidak boleh berperang, dia malah memerangi. Soalnya tidak bermartabat. Ya, tapi nanti ini bisa juga dirubah kalau kesepakatan itu menjadi kesepakatan ketentuan bagi mereka. Ya. Nah, ya. Wa yatabiru min hadzal qabil, dan juga dianggap ini adalah satu potensi untuk menjadi bagaimana? Ai min qabilil a'rafil duwali. Ya. Ya, dalam hal seperti ini misalnya apa? Maksudnya di sini dari yang disebut dengan norma-norma internasional, ya. Istilahul Arabi qoblal Islam ala mana'il qitali fi syahril haram. Nah, gini. Jadi ini ada misalnya adalah apa yang terjadi pada sebelum Islam. Jadi misalnya masalah ini apa yang mereka terima, bukan qabil. Jadi apa yang mereka sepakati. Contoh yang mereka sepakati, contoh yang disepakati dari yang disebut dengan UF internasional sebelum Islam. Apa itu? Dilarang berperang di bulan haram. Nah, ini nih. Mana? Bulan haram itu Muharram. Ya. Terus Rajab. Ya. Terus dua lagi Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu bulan haram. Yang dahulu para orang-orang di bangsa Arab itu mereka nggak perang. Kabilah-kabilah, ya banyak kabilah-kabilah, misalnya di sini tidak mau berperang di bulan haram. Nah, ternyata ada kejadian di sini. Itu kesepakatan dulu, norma yang dulu. Nah, makanya kemudian dikatakan di sini, ya. Walizalika fa inna Quraisyan, ya kan? Maka dengan demikian juga bahwa sungguhnya Quraisy itu aqamat an-naqir, mereka melakukan protes ala Rasulillah sallallahu kepada Rasulullah sallallahu hina qamat sariyata Muhammad qamat sariyata Abdullah bin Jahsy, ya, biqatli Amru bin Hadrami wa asara rajulaini minal Quraisy, ya, yaitu orang Quraisy ini bagaimana memprotes kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW membangun syariah. Syariah ini adalah pasukan detesemen perang, pasukan perang untuk berperang tetapi tidak dipimpin oleh Rasulullah, ya, dipimpin oleh para sahabat. Salah seorang sahabat disuruh mimpin pasukan perang. Pasukan perang siapa? Abdullah bin Jahsy.
Abdullah bin Jahsy ini sebelum perang Badar. Ya. Kalian udah bahas juga, udah baca cerita ini, ada nanti dipelajari dalam kitab sirah yang kita pelajari, dalam kitab Khulasah. Abdullah bin Jahsy ini diperintahkan dengan beberapa orang sahabat, disuruh bawa surat Rasulullah. Tapi surat ini masih rahasia di cerita ini. Lalu disuruh jalanlah kamu ke sana. Sampai satu tempat, mereka berjalan dengan seluruh perlengkapan dan perbekalan, ya, perjalanan sampai di tempat yang ditentukan. Mereka membuka surat Rasulullah. Surat Rasulullah ternyata apa? Menyuruh mereka sampai kepada Nakhlah. Nakhlah ini adalah kota dekat Makkah. Nakhlah ini kota dekat Mekah, tempat dekat Mekah. Yang bagaimana? Yang bisa ngelihat keadaan orang-orang di Mekah. Mekah itu lembah, ya, jadi bawah, makanya Mekah itu pernah banjir. Nah, di Nakhlah inilah pasukan Abdullah bin Jahsy bertemu dengan siapa ini? Dengan kafilah, ya, Amru bin Al-Hadrami. Nah, mereka bertemu. Amru bin Al-Hadrami ini membawa apa? Perdagangan. Bentroklah di situ. Dan Abdullah bin Jahsy ini menawan dua orang laki-laki dari kalangan Quraisy. Ya. Begitu juga bahkan di sini, wa akhaza qafilatat tijarah, dan juga merampas muatan perdagangan dari Al-Hadrami ini, Amru bin Al-Hadrami. Diambil tuh sama siapa? Sama kelompoknya Abdullah bin Jahsy. Nah, yang bagaimana? Aqamat Quraisyu an-naqira ala zalika. Quraisy pun bagaimana? Protes terhadap masalah ini kepada Rasul, dan kemudian bagaimana? Wanadat, dan mereka menyebarkan, mengumumkan fi kulli makanin, pada semua tempat, anna Muhammadan wa ashabahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, ya, istahallu, mereka telah melanggar, atau maksudnya apa? Ya tadi, melakukan peperangan, membolehkan peperangan asyahrul haram, di bulan haram, yang harusnya bulan-bulan itu adalah bulan untuk apa? Berdamai. Nah, mereka nih kesepakatan norma internasional nih, paham nih? Ya. Ini apa nih? Sin ya. Iya. Wasafaku fihi dima, dan juga menumpahkan darah. Ya. Wa akhazu, dan mereka pun mengambil fihil amwal, pada kejadian itu harta-harta al-amwala. Wa asarur rijal, dan juga menawan para lelaki. Ada berapa lelaki ditawan? 2 orang lelaki itu. Ini yang mereka protes dari keadaan norma internasional. Ya. Fasta'adat ra'yul am, maka menyebar luaslah itu. Apa itu? Opini umum alaihi li'annahu khaliful a'rafid duwali, bahwa sesungguhnya Rasulullah, kata para orang-orang kafir waktu itu, melanggar apa? Norma internasional. Paham? Ini yang mereka gembar apa? Propagandakan, atau yang mereka sebarkan. Tuh, Muhammad kata teman-temannya, kata mereka, ya, melanggar ini norma internasional. Nah, waktu itu walaupun namanya, ya pokoknya melanggar apa ketentuan yang mereka itu sudah sepakat. Di bulan haram nggak boleh berperang. Ya, walaupun nanti itu dibantah oleh Allah melalui Al-Quran, tidak ada norma ini. Makanya nanti bulan haramnya tetap ada,
tetapi ketentuan berperang itu dihapus. Karena apa? Karena kekufuran itu lebih besar. Ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu ayat itu ya. Bahwa yang namanya kekufuran di situ, fitnah dalam makna kekufuran lebih besar daripada peperangan. Maksudnya lebih apa? Lebih parah dari peperangan. Makanya yang rusak itu apa? Dirubah oleh Al-Qur'an. Nah, ini yang mereka lakukan. Padahal pada waktu itu apa? Ternyata para sahabat juga ada yang membantah. Oh enggak, ini belum masuk bulan haram. Ini masih bulan Sya'ban, belum bulan Rajab. Coba bayangin gitu, ya kan? Ini masih apa? Masih bulan biasa. Ada yang bilang, wah ini wah banyaklah akhirnya beredar itu di kalangan seluruh kabilah-kabilah Arab pada waktu itu. Nah, inilah bentuk salah satu yang paling yang ingin dijelaskan bahwa adanya norma internasional dalam kehidupan bermasyarakat internasional antar negara-negara. Dan ini sebelumnya sudah ditentukan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak sebelumnya pada saat Mekah itu ada, ya, bulan haram itu adalah termasuk bulan-bulan yang untuk bagaimana? Yang mereka itu melakukan haji, melakukan tawaf di Ka'bah, ya, mengunjungi Baitullah sejak masa Nabi Ibrahim. Walaupun berikutnya ya ini dihapus, bukannya tidak boleh apa, bukan bulan haramnya, tetapi ketentuan berperang itu. Karena apa tadi? Ya, akhirnya kekuatan Islam meluas dan akhirnya mampu merubah tadi norma tadi. Gitu. Paham nih ya sampai sini? Ini tentang urf al-a'rafud duwali. Jadi urf duwali. Ya, kalian harus belajar nih walaupun masih kecil-kecil nih, masih madrasah. Mantep ini. Ya. Wah, ini kuliahannya mahasiswa hubungan internasional. Loh iya, betul. Tapi kita harus tahu. Kita itu harus ngerti. Makanya kita nggak sembarangan. Ya nanti menerima kunjungan orang-orang Israel, kunjungan orang-orang yang tidak ada hubungan diplomatik, itu harusnya tidak perlu, ya kan? Seperti itu. Sampai situ ya. Ada yang mau ditanyakan? Ngerti? Well, cukup ya? Ya. Ada yang ditanyakan? Bisa? Cukup? Oke. Kalau tidak ada, sampai sini silakan ditandai. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pekan depan, insyaallah ya. Mudah-mudahan, mari kalau tidak ada yang dibahas lagi, kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita selawatan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli Ayo. ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.